Sebelumnya terima kasih kami ucapkan dan selamat datang kepada Bapak Ibu Guru yang sudah bersedia hadir di pembahasan materi modul 1.4 budaya positif untuk kegiatan program guru penggerak. Sebelumnya benar-benar kita hadirkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan dan juga kesehatan pada pagi hari ini, di mana kita tahu bahwa cuaca agak lumayan ekstrim. Ada isi guru penggerak dan yang keempat adalah budaya positif. Nah, dari keempat metode ini, materi ini, apakah hanya digunakan di guru penggerak saja? Tidak. Itu kenapa diminta kami guru penggerak angkatan 7 ini di akhir modul 1.4 mengadakan pengibasan kepada teman sejawat untuk supaya kita bersama-sama mengetahui materi-materi yang ada yang bisa kita implementasikan di sekolah, yang bisa kita wujudkan setelah kita bersama-sama menjadi sekolah yang menjadi lebih baik. Yang pertama kita bahas, tujuan akhirnya. Tujuan akhir dari keempatnya tentunya supaya menjadi murid-murid kita pelajar Pancasila, yaitu seperti yang kita ketahui profil pelajar Pancasila itu ada 5. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Maha Esa, kreatif, berkehidupan global, dan bernalar kritis. Nah, hal-hal inilah yang akan menjadi tujuan akhir dari kesemuanya, dari keempat jenjang yang tadi. Yang kita lakukan itu adalah untuk menciptakan murid-murid yang akan menjadi tunjukkan kepada murid-murid kita. Ini yang kita mau dari siswa kita sendiri. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah budaya positif. Setelah itu semua kita lakukan, teori baca, baru kita ke budaya positif. Budaya positif itu apa? Kembali lagi ke sekolah. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Ternyata setelah mempelajari guru penggerak ini, sebenarnya kita sudah melakukan hal-hal itu. Kita sudah melakukan nilai dan peran guru penggerak, kita sudah melakukan visi guru penggerak, kita sudah melakukan budaya positif. Hanya saja kita kadang tidak menyadari bahwa yang kita lakukan itu adalah sudah mencerminkan murid yang berprofil pelajar Pancasila. Itu hanya tinggal dipoles saja, kalau kata fasilitator kita, saya tinggal dipoles saja, tinggal kita lakukan bersama-sama dengan guru-guru yang ada di sekolah. Nah, dalam penerapan budaya positif ada 6 konsep inti yang harus dipahami dan dilaksanakan. Yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Yang kedua, disiplin positif dan 3 motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas, dukungan dan penghargaan. Yang keempat, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol, dan 6 segitiga restitusi. Ini 6 aspek, 6 konsep yang ada di budaya positif. Apa saja itu? Kita mulai dari yang pertama. Kita mulai dari perubahan paradigma stimulus respon dan lawan teori kontrol. Nah, kita akan bermain cobalah buka. Coba dengan teman sebangkunya atau teman di dekatnya. Kita akan jawab ya. Ada yang menjadi A, ada yang menjadi B. Jika menjadi A, tugasnya adalah mengepalkan salah satu tangannya. Coba Anda bayangkan Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala itu. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya hal tersebut dalam kehidupan Anda. Sedangkan tugas yang B, yang menjadi B, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan temannya. Boleh dengan cara membujuk, boleh menghardik, mengintimidasi, marah, menggoda, menggelitik, bahkan menawari dengan apapun boleh.
Kita punya waktu 30 menit untuk mencoba. Kira-kira berani nggak? Siapa? Pak Andra atau Pak Zul? Silakan. Siapa yang jadi A? Siapa yang jadi B? Oke, boleh. Siapa yang jadi A? Siapa yang jadi B? Ini penonton. Boleh. Ayo, silakan. Kita punya waktu 30 menit. Kira-kira dalam waktu 30 menit bisa mencoba untuk membuka nggak? Oh iya, Pak. Bisa terus. Silakan. Cara cerdas. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Cara cerdas. Cara cerdas sampai cara cerdas. Tanya langsung, Bu. Dengan cara ditekan. Kekerasan. Menggunakan kekerasan. Boleh. Berarti dengan cara mengintimidasi ya, kekerasan. Bukan. Dari cara yang tadi itu, sekarang saya nanya, kenapa Bapak bisa membuka kepala tangannya? Karena terasa sakit. Terasa sakit. Kemudian, kalau misalnya kita punya, atau misalnya itu sangat berharga, kalau misalnya bisa Bapak tahan, apakah Bapak akan tetap menahan atau Bapak akan tetap tutup? Contohnya uang, Bu. Nah, Pakai pen. seandainya itu adalah uang yang di genggaman Bapak akan buka atau Bapak akan tutup? Kalau bisa lari. Kamu bisa lari yang mana yang Banyak bulu kali pang bertanggung dalam kamu lagi. berarti itu ya. Berarti yang tadi itu tidak ada. Berarti yang tadi itu kenapa bisa terbuka itu tidak berharga berarti ya. Dalam pemikiran Bapak tidak berharga. Padahal tadi sudah dibilang itu berharga untuk kepentingan hidup Bapak. Nah, inilah kita bermain tentang stimulus respon dan teori kontrol. Mana yang stimulus respon yang ditemukan oleh Pak Andra? Memberikan stimulus, Pak Zul merespon. Nah, teori kontrolnya ada di mana? Teori kontrolnya itu ada di Pak Zul. Kontrol adalah kita sendiri. Bisakah kita dikontrol oleh orang lain? Tidak bisa. Yang bisa mengontrol diri kita hanyalah diri kita sendiri. Nah, bagaimana kita mengontrol? Bagaimana kita membuat apa yang menurut kita berharga itu bisa dibuka atau tidak? Itu adalah kita sendiri. Berarti ketika kita membuka, oh ini tidak berharga untuk kita, boleh kita buka. Tapi ketika dia berharga, kita akan mengontrol diri kita untuk tetap menutupnya apapun yang terjadi. Maka tadi ketika saya tanya, kalau misalnya itu uang, bagaimana Pak? Tapi menurut Bapak jadi itu benar. Nah, kita tidak bisa membuat pandangan kita dengan orang itu berbeda, karena seperti yang kita bilang, seperti yang saya bilang tadi, menurut saya salah, belum tentu salah juga di Papa Jadi, benar di Papa Jadi. Menurut saya benar, bisa jadi benar juga di Papa Jadi. Gitu. Jadi itu yang harus kita pelajari untuk sekarang ini. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, biasa inilah yang terjadi. Hal yang buruk itu salah. Tapi kita tidak tahu, bisa jadi dia melakukan itu untuk hal yang bagus, yang kita tidak tahu di belakangnya itu ada apa, tujuannya itu ada apa. Bisa yang paling akhir dan model berpikir kalah menang. Ini yang biasa terjadi di pandangan kita atau di budaya kita. Kalah menang, ya deh. Siapa yang menang? Kalau misalnya tidak menang, saya kalah. Padahal itu salah. Kita harus berpikir menang-menang. Kenapa kita berpikir menang-menang? Seperti yang tadi, semua perilaku memiliki tujuan. Saya kalah belum tentu saya gagal. Jadi saya kalah, saya akan memperbaiki yang lebih baik lagi untuk kedepannya menjadi Lebih maju. Itu sekarang kita berpikir menang-menang. Inilah cara kita melawan stimulus respon yang ada menggunakan teori kontrol. Misalnya kita menggunakan di murid kita, bisa. Karena dengan teori kontrol kita sebagai seorang guru bisa kita tanamkan ke murid-murid kita sebagai profil belajar Pancasila yang tadi. Atau saya sebenarnya profil belajar Pancasila. Intinya kita menciptakan anak yang berakhlak, berpikir positif, tahu akan kehidupan, tahu tentang ilmu pengetahuan, dan juga dia bisa bernalar kritis. Dalam arti bernalar ketika menghadapi masalah dia tahu akan
berbuat seperti apa. Nah, jadi dari keseimbangannya paradigma stimulus respon ini untuk membangun budaya positif, kita kembalikan ke sekolah. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Menciptakan budaya positif dimulai dari cara pandang, pendekatan, atau paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Dalam hal ini kita lebih meyakinkan atau menanamkan keyakinan positif. Keyakinan positif apa? Yang tadi itu dari kontrol yang tadi itu bisa kita tanamkan beberapa hal untuk keyakinan positif ke anak. Sebagai bentuknya budaya positif, bukan melalui paksaan atau hukuman. Paksaan atau hukuman, nah ini nanti akan ada lagi di selanjutnya. Bagaimana cara kita ke siswa? Apakah selama ini kita memaksa? Apakah selama ini kita menghukum? Atau kita membiarkan mereka merdeka? Ini akan ada di materi selanjutnya tentang hal yang seperti ini. Tapi menurut Bapak Jadi itu benar. Nah, kita tidak bisa membuat pandangan kita dengan orang itu berbeda, karena seperti yang saya bilang tadi, menurut saya salah, belum tentu salah juga di Bapak Jadi, benar di Bapak Jadi. Menurut saya benar, bisa jadi benar juga di Bapak Jadi. Gitu. Jadi itu yang harus kita pelajari untuk sekarang ini. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, biasa inilah yang terjadi. Hal yang buruk itu salah. Tapi kita tidak tahu, bisa jadi dia melakukan itu untuk hal yang bagus, yang kita tidak tahu di belakangnya itu ada apa, tujuannya itu ada apa. Bisa yang paling akhir dan model berpikir kalah menang. Ini yang biasa terjadi di pandangan kita atau di budaya kita. Kalah menang, boleh deh. Siapa yang menang? Kalau saya tidak menang, saya kalah. Padahal itu salah. Kita harus berpikir menang-menang. Kenapa kita berpikir menang-menang? Seperti yang tadi, semua perilaku memiliki tujuan. Saya kalah belum tentu saya gagal. Jadi saya kalah, saya akan memperbaiki yang lebih baik lagi untuk kedepannya menjadi lebih maju. Itu sekarang kita berpikir menang-menang. Inilah cara kita melawan stimulus respon yang ada menggunakan teori kontrol. Bisakah kita gunakan di murid kita? Bisa. Karena dengan teori kontrol kita sebagai seorang guru bisa kita tanamkan ke murid-murid kita sebagai profil belajar Pancasila yang tadi. Atau saya dengan profil belajar Pancasila, intinya kita menciptakan anak yang berakhlak, berpikir positif, tahu akan kehidupan, tahu tentang ilmu pengetahuan, dan juga dia bisa bernalar kritis. Dalam arti bernalar ketika menghadapi masalah dia tahu akan berbuat seperti apa. Nah, jadi dari keseimbangannya paradigma stimulus respon ini untuk membangun budaya positif, kita kembalikan ke sekolah. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Menciptakan budaya positif dimulai dari cara pandang, pendekatan, atau paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Dalam hal ini kita lebih meyakinkan atau menanamkan keyakinan positif. Keyakinan positif apa? Yang tadi itu teori kontrol yang tadi itu bisa kita tanamkan beberapa hal untuk keyakinan positif ke anak. Sebagai bentuknya budaya positif, bukan melalui paksaan atau hukuman. Paksaan atau hukuman, nah ini nanti akan ada lagi di selanjutnya. Bagaimana cara kita ke siswa? Apakah selama ini kita memaksa? Apakah selama ini kita menghukum? Atau kita membiarkan mereka merdeka? Ini akan ada di materi selanjutnya tentang hal yang seperti ini. Untuk mencapai disiplin ini sendiri ada perilaku manusia. Dari Dian Gosek, ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, ini berkaitan antara disiplin positif dengan perilaku manusia. Karena ketiganya ini akan berhubungan lagi tentang disiplin positif kita. Kita ada di perilaku yang mana kira-kira? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk menghindari ini adalah tingkat terendah
dari motivasi perilaku manusia. Biasanya kita akan melakukan hal disiplin itu hanya untuk menghindari hukuman saja. Besok datang pagi ya daripada dihukum, yaudah deh datang pagi aja. Tidak ada unsur dari dalam diri sendiri yang lebih baik lagi. Gitu. Besok kalau tidak mengerjakan PR akan mendapatkan hukuman kalian lari 10 kali lapangan. Ada di siswa kita seperti itu. Yaudah deh daripada lari hukuman, kerjain aja deh. Motivasinya tuh hanya nomor satu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Secara tidak sadar kita melakukan sesuatu pasti kita akan mengharapkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pasti kita melakukan itu. Tentunya tingkat tingkatannya yang berbeda. Ini termasuk perilaku manusia. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contoh deh disiplin. Salah satu contoh disiplin yang bisa kita contohkan di sekolah atau kita yang guru kira-kira apa? Benar. Kira-kira. Kita tidak pernah disiplin ya. Kalau enggak sih di sekolahnya. Disiplin di sekolah apa yang harus diterangkan di sekolahnya? Mungkin bisa berbeda. Disiplin waktu. Disiplin waktu. Nah, jadi disiplin waktu harus datang jam 7. Misalnya disuruh datang jam 7. Kalau saya tanya ke Pak Zul, disuruh datang jam 7 dengan Pak Zul, contohnya dari Pak Zul harus datang jam 7. Apa yang menjadi motivasi dasar Pak Zul harus datang jam 7? Apanya? Motivasi, kan ada disiplin nih. Guru harus datang jam 7 tepat. Kira-kira alasan Bapak datang jam 7 tepat karena apa? Ya, supaya siswa tidak berkeluyuran. Supaya Siswa tidak berkeluyuran. berarti itu untuk siswa. Kalau saya tanya Andi, kira-kira, saya harus datang jam 7 nih. Saya nggak pernah datang jam 7 kan saya. Iya. Nggak pernah datang jam 7, tapi harus hari itu datang jam 7 supaya motivasinya apa? Oh, Misalnya nih, jam 7 nomor 1. Hah? Nomor 1. Supaya Ya. Itu menghindari ketidaknyamanan. oke. Kalau untuk nih yang paling jauh rumahnya. Tadi peraturan berarti ya. Makanya tadi peraturannya pada dulu nih. Karena peraturan dari kepala sekolah aku benar-benar mau dalam jam 7. Untuk mendapatkan imbalan. Mendapatkan imbalan. Imbalannya apa? Mau sampai rajin, gitu kan? Sanjungan. Oh, nah itu. Sanjungan. Wah, kamu tidak pernah datang lagi, tiba-tiba datang lagi, gitu kan? Hebat. Bulan dulu bukan sekolahnya cuma ada rajin datang. Kalau Pak Bagus harus datang jam 7? Ya, normatif lah nomor 1. Berarti rata-rata kita menuju ke nomor 1 atau nomor 2. Kira-kira yang nomor 3 itu yang mana? Sebenarnya pertanyaan Pak Zul itu adalah sudah menuju ke nomor 3 supaya siswa juga ya tidak keluyuran atau apa. Nah, memang teorinya kita memang seperti itu, tapi karena nyatanya kadang Hukuman. iya. Nah, jadi dengan motivasi perilaku manusia ini dan adanya disiplin positif ini, diharapkan kita makin lama menghindari motivasi yang nomor 1 dan nomor 2, sehingga kita bisa menjadi guru, kita bisa menjadi pendidik yang benar-benar melakukan disiplin positif untuk yang nomor 3. Nah, apakah hanya kita guru saja? Tidak. Ini bisa kita berikan ke siswa. Ini bisa kita implementasikan ke siswa. Nah, kalau datang jam 7, menurut datang jam 7, kita mulai jam 9:30. Jadi jam 9:30 kita mulai belajar. Kamu terlambat atau gimana? Terserah. Siswa juga akan mengalami hal ini. Siswa juga akan menggunakan ketiga motivasi ini. Ada siswa yang benar-benar datang lagi di kelas buku, lagi di kelas suruh berlari, si Pak Guzul datang. Atau ada juga siswa yang benar-benar datang hanya untuk dapat imbalan saja, imbalan atau penghargaan. Wah, rajin ya,
kamu rajin, benar-benar jam 7 ini ya. Tapi ada juga siswa yang benar-benar datang jam 7 karena memang karena saya sudah terbiasa bangun pagi, saya sudah terbiasa untuk berangkat pagi, ya sudah memang ingin belajar supaya lebih pagi lagi gitu. Jadi ketiga motivasi ini ada di diri kita masing-masing, hanya saja tinggal kita pilih kita mau yang mana. Keyakinan kelas. Apa biasanya kenapa saya tidak peraturan? Kenapa harus keyakinan? Seperti yang sebelum saya. Kira-kira kenapa kita pakai keyakinan kelas? Kenapa di grup gerak ini menggunakan keyakinan kelas, tidak menggunakan peraturan? Biasanya kalau kita bikin di kelas lebih ke peraturan, tata tertib atau keyakinan? Untuk sementara peraturan. Ya. Kita terbiasa peraturan. Apa saya membedakan? Sebenarnya kalau sekilas kita lihat sama nih antara peraturan dengan keyakinan. Nah, yang membedakan kalau di peraturan itu memang ditentukan secara bersama-sama, tetapi yang membedakan itu ada yang melandasi dalam hal bisa jadi dari keinginan satu pihak saja. Contohnya sekolah membuat peraturan hari ini seragamnya merah putih, hari Senin merah putih, hari Selasa ini itu termasuk peraturan karena sudah dilandasi dan itu bersifatnya seragam. Tapi kalau keyakinan ini adalah berasal dari diri sendiri, dari keinginan kita untuk menjalani secara sadar, secara alamiah. Tapi kalau peraturan ada rasa unsur keterpaksaan ketika menjalaninya. Ya betul lah guru. Kalau saya tidak kerjakan, saya akan mendapatkan hukuman. Hukumannya pun sudah ditentukan. Tapi kalau keyakinan, nanti kita akan ke yang lainnya. Tapi kalau keyakinan, ketika kita tidak melakukan, dia tahu, oh karena saya tidak melakukan, berarti saya harus konsekuensinya adalah seperti ini. Nah, ketika pembelajaran maunya diam, tidak ikut. Banyak ribut. Boleh. Kalau kita bilang gitu ke anak, kira-kira mau nggak? Nah, Kalau dari kita versi anak, Pak Andra kalau dari versi anak, dari Pak Gurunya tadi nggak boleh ribut. Kalau versi anaknya supaya tidak ribut, maunya apa? Sepi. Tapi kalau sepi nggak ada yang belajar, dong ya. Asik juga sepi. Ya, cara serakal itu seperti itu. Nah, tapi kita harus bikin keyakinan supaya mereka sepi itu gimana? Itu. Kodok. Kodok pakai apa? Pakai tugas, sama aja. Kalau dari persiapan kira-kira punya apa nih? Diancam aja, Bu. Kalau biasa berarti itu peraturan, bukan keyakinan lagi. Nah, di sini di keyakinan kelas itu, ini adalah prosedurnya ya. Misalnya kita, kalau dari kita gurunya ketika pembelajaran jangan ribut atau diam. Bisa saja kita rubah ke siswanya menggunakan keyakinan kelas supaya anak-anak juga sadar, supaya anak-anak juga mengikuti. Bisa menggunakan kalimat positif ya, harus menggunakan kalimat positif. Membuat kelas nyaman. Ya, nyaman itu sudah termasuk dulu. Oh, berarti sudah masuk yang tadi ya. Membuat kelas nyaman dan rapi. Atau ketika pembelajaran bisa menggunakan ini, mengacungkan tangan ketika menjawab pertanyaan. Itu sudah termasuk keyakinan kelas. Jadi anak-anak sudah terbiasa ketika saya bertanya, saya mengacungkan tangan. Tapi kalau yang tadi, kalau kita bilang supaya dia ribut, tidak boleh ribut. Kelas harus sepi ketika belajar. Jadi anak-anak bisa saja nanti ketika kita menjelaskan, guru ini, bisa saja memotong. Atau kita bisa membuat keyakinan kelas. Tidak boleh memotong Pembicaraan. Iya, jangan memotong pembicaraan orang. Atau seperti tadi, mengacungkan tangan ketika ingin berbicara. Itu keyakinan kita yang termasuk peraturan, tapi
istilahnya kita bahasa haluskan, yang mereka bisa mengerjakan secara sendiri, tidak terpaksa. Jadi ini prosedur pembuatannya. Apakah keyakinan kelasnya sama? Tidak. Bisa jadi beda. Keyakinan dari kelas 4, kelas 3, kelas 2, kelas 1 bisa beda. Jadi kita langsung ke anak-anaknya. Nah, ini dia contoh-contoh dari kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Misalnya, tidak banyak, tapi mencakup semua. Saya di sini. Kesepakatan kelas yang pertama, tepat waktu masuk dan keluar kelas. Disiplin. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ketiga, menyimak penjelasan guru. Nah, yang tadi itu supaya kelas tidak ribut, kita bisa menggunakan kata-kata ini. Menyimak penjelasan guru. Bertanya jika tidak mengerti. Empati terhadap sesama teman. Jagalah kebersihan. Ini kesepakatan kelas yang pasti kita tanyakan ke anak-anaknya. Kemudian baru kita susun. Metodenya gimana? Boleh kita diskusi sama anak-anaknya. Lo Adamnya kita tahu dah kalau 6 guru. Nanti takutnya dia kejar lagi ya. Jangan. Lo Adam. Nah, terus ada lagi. Kalau yang tadi bahasanya tepat waktu masuk dan keluar kelas. Untuk yang di sini sebelahnya bahasanya menggunakan disiplin waktu. Jadi bahasanya itu universal, tidak banyak tapi mencakup semua. Atau menjaga kebersihan bersama, maksudnya menjadi bersih. Ini salah satu contoh dari keyakinan kelas. Ketika sudah mendapat keyakinan kelas itu, kita kumpulkan, kita membuat ini, bisa kita bentuk dalam sebuah poster. Bisa kita bikin poster atau bisa kita bikin apa ya? Kalau biasanya untuk guru-guru kelas 1 kan pakai kertas manila itu kan, tinggal ditulis atau ditempel, dilebar apa. Bisa. Atau kalau yang kelas tinggi bikin banner langsung didesain di sini. Bisa. Kemudian kita tempel supaya anak-anak itu tetap ingat bahwa inilah yang kalian mau, bukan dari hanya bu guru saja, bukan hanya dari pak guru saja, tetapi ini yang kalian mau juga supaya kelas kita menjadi baik. Ya, inilah dia contoh-contoh dari kesepakatan kelas. Bisa kita pakai kira-kira? Bisa aja bu guru. Bisa diterapkan? Tapi maunya ini kita di awal-awal tahun itu pas misalnya naik kelas, baru kita baru semalam bersama. Ya, itu kenapa tadi di terakhir mengatakan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Oh iya. Jadi ketika bapak baru masuk kita bikin keyakinan kelas dulu. Boleh. Bagus deh. Nanti di semester 2, oh yang kemarin udah bagus nih, sekarang mau ditingkatkan lagi. Kira-kira mau bikin apa nih yang baru? Boleh. Seperti itu. Yang penting kita bersama-sama bersama-sama dengan siswa menciptakan kenyamanan di kelas kita masing-masing. Nah, selanjutnya itu tadi keyakinan kelas. Selanjutnya saya mempunyai pertanyaan dan kemungkinan biasa kita dapatkan. Sedikit bu guru sebelum lanjut. Tadi kita sudah membuat pernyataan bersama atau kesepakatan bersama dalam kelas. Nanti kalau ada siswa yang melanggar kesepakatan itu, apakah dia bisa buat sendiri hukuman yang akan ditentukan pada dirinya? Tidak apa-apa juga kan? Bisa, itulah kenapa adanya keyakinan kelas. Jadi ketika dia melanggar, Dia sendiri. dia tahu konsekuensinya. Ya. Nanti akan ada di selanjutnya. Itu akan termasuk hukuman atau kalau Bapak menanyakan keyakinan, kalau Pak Guru Zul sebagai guru olahraga, sebentar jawab dulu. Kira-kira kalau jadi muhabar, Doni ngambil makanan temannya, apa yang akan Bapak Guru lakukan? Silih. Memukul, bisa jadi. Kalau Pak Andra Mengancam mungkin. Istilahnya bahasa kasarnya menginterogasi. interogasi, Mencari tahu. mencari tahu. Kita dari posisi gurunya nih. Kalau tadi di posisi anak adalah 5 kebutuhan dasar. Sekarang kalau dari kita yang guru, kita ada di posisi yang mana? Nah, jadi Bapak memberikan keyakinan, menanyakan kejelasan, memukul, terus menginterogasi. Kalau Pak Andri, kira-kira apa yang Bapak Andri lakukan kepada Doni? Sama dengan Pak Guru menginterogasi. Biasa. Interogasi. Saya tidak perlu ke pertanyaan ini. Paling umum. Langsung ke 5 posisi kontrol. Kira-kira dari jawaban Bapak yang tadi ada di posisi yang mana? Azul
adalah penghukum. Yang terakhir kayaknya. Yang terakhir, Kanan bawah. manajer. Betul. Kalau yang tadi biasanya kalau ibu Kalau saya nomor 3 memberikan mengontrol atau perhatian guru lari. memberikan pengertian atau berarti yang Dia bawah, yang di bawah Bu Guru. Pak Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya untuk mengontrol murid melalui. iya, berarti ada di posisi teman. Kalau tadi Pak, oh ya Pak Bagus berarti posisinya teman. Kalau yang menginterogasi, Enak. kira-kira maksudnya kemana? Lihat. Teman. Berita. Ya, membuat orang merasa bersama. Dari diri kita sebagai seorang guru, kita ada memiliki 5 posisi kontrol dan kita pasti ada di salah satu posisi kontrol ini. Iya. Secara tidak kita sadari, kita berada di posisi kontrol ini. Para penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Inilah perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman dia pasti bersifat fisik atau verbal, tapi kalau konsekuensi dijalani dengan sendirinya, menyadari bahwa itu salah. Kemungkinan kita semua ada di sini, tapi semuanya ada di kita nih. Ya memang semuanya kita lakukan, tergantung kondisi dan keadaannya apa, gitu kan? Akan tetapi dari kelima posisi kontrol ini ada beberapa posisi kontrol yang ternyata akan mencetak identitas gagal. Identitas gagal, ada yang menciptakan identitas yang sukses. Yang mana yang menciptakan identitas gagal dan identitas sukses? Dari motivasi eksternal dan motivasi intrinsik, kita fokus ke identitas gagal, identitas berhasil. Ternyata dari kelima posisi kontrol ada penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, memantau, manajer. 2 di antaranya akan membuat identitas gagal. Penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Identitas berhasil sukses, tapi di sini ada 2 lagi perilakunya. Ada yang kontrol positif, ada yang mengontrol dirinya sendiri, mengontrol diri kita sendiri. Kontrol positif kita sebagai teman dan pemantau, sedangkan mengontrol dirinya ada manajer. Contohnya, kita sebagai guru motivasinya. Kalau kita menjadi penghukum, Guru BK nih si guru. betul, kita di sini harus bisa semua Bapak Ibu. Memang hebat guru SD ini benar. Bisa jadi semua, jadi kepala sekolah bisa, jadi guru BK bisa. Nah, yang ketiga dari hal yang Bapak lakukan tadi, dari penerapannya itu ada namanya segitiga restitusi. Itu kenapa saya bilang yang Bapak ucapkan tadi ada 2 materi yang kita jalani. Segitiga restitusi ketika kita melakukan interogasi, ketika kita melakukan hukuman pun ada namanya restitusi. Segitiga restitusi suatu proses dialog dan diskusi yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kita tahu yang dilakukan itu salah, tapi dengan yang Bapak lakukan tadi secara tidak sadar adalah proses untuk memperbaikinya. Apa saja? Namanya juga segitiga. Pasti ada 3 tahapan. Caranya bagaimana? Ini dia. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas kira-kira yang mana? Kira-kira kalau Pak Andra mau menginterogasi di bahasanya tadi, si Doni, apa yang akan Bapak katakan? Pertama kali. Yang pertama, benar nggak kamu seperti itu mengambil atau memaksa? Kan? Pertama. Oke, yang kedua, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan? Setelah Bapak menanyakan itu, oh iya benar saya Pak. Kemudian apa?
apa. Iya. Kemudian selanjutnya, Ya, kira-kira yang kamu lakukan itu sesuai benar atau tidak, gitu kan? Nah, secara tidak sadar yang tetap ya, tetap ini harus ada. Secara tidak sadar, yang Bapak lakukan itu sudah di segitiga restitusi ini. Yang pertama, apakah benar melakukan itu? Itu bagian yang mana? Menstabilkan identitas. Ya, dasar ngerebut kakang baturna. Iya. Yang kedua, kenapa kamu melakukan itu? Menanyakan keyakinan. Validasi tindakan Ya, yang salah. Kamu tahu nggak itu salah? Kenapa? Tahu nggak itu salah? Itu sudah kita memvalidasi tindakan salah. Yang terakhir tadi, Canda sih, ada sih. iya, paham ya, mungkin akan seperti itu. Seperti yang terakhir tadi, kira-kira kamu mau nggak merubahnya? Nah, dengan menanyakan keyakinan ini, kira-kira kamu mau nggak merubahnya? Kalau dia bilang iya, kalau saya bilang tidak, bagaimana? Berarti kita harus balik lagi ke tindakan yang salah. Contohnya, enggak. Stabilitas identitas itu apa sih? Tidak. Kalau yang sekarang kamu tahu kamu salah, betul apa yang dia bilang, kamu tahu kamu salah. Kira-kira besok mau ngapain? Kira-kira besok kalau ditanyakan ke Andri sebagai Doni, tahu ya salah. Kira-kira besok Doni mau ngapain? Kalau begitu lagi. Pindah sama bandrot lah kira-kira. Nyender baik-baik. Kita baik-baik. Pindah sekolah gitu. Kalau kita mengatakan pindah sekolah, itu menanyakan keyakinan atau apa ini? Kalau dari kita, oh iya besok kamu salah ya, besok kamu pindah sekolah. Apakah itu termasuk dari segitiga restitusi? Kira-kira menurut Bapak? Pertanyaan yang tadi, Pak, kita ada dua jawaban. Apakah yang termasuk segitiga restitusi atau tidak? Dari jawabannya Pak Andra, kalau misalnya kamu salah, kira-kira apa yang mau dilakukan? Dijawab sama Andri. Saya akan minta baik-baik. Tapi kalau misalnya saya menjawab nih, kamu tahu kamu salah, besok kamu pindah. Kira-kira ada yang kenapa? Andri gele-gele. Ya, biasanya anaknya jadi semakin nanti nih, kalau kita langsung tak semakin apa ya istilahnya ya. Seperti ini. Ya. Malah akan semakin buruk ya. Iya. Nah, itulah kenapa ketika kalau misalnya kayak tadi, kalau dari yang tadi, udah Andri sebagai orang tua, misalnya ini salah, Andri besok mau apa? Sudah tadi kan? Ya, minta baik-baik. Kalau misalnya Andri menjawab itu, apakah Andri akan lakukan atau tidak? Ya, nggak tahu. Seandainya Andri jadi doi, udah tahu salah. Andri besok kalau mau melakukan itu lagi, mau seperti gimana? Saya minta baik-baik, Bu. Ya. Pasti akan dilakukan sama si doninya, karena dia yang mengatakan itu. Tapi kalau saya juga mengatakan kamu salah, besok mau pindah. Sudah tidak termasuk dalam segitiga restitusi. Itulah perbedaannya. Oh iya. Tidak masuk. Perbedaannya. Ketika kita melaksanakan segitiga restitusi, bukan kita jadi pemain utamanya, tapi yang jadi pemain utamanya adalah siswanya. Tapi itu teori. Praktiknya kadang yang kita lakukan, ketika anak-anak berbuat salah, jangan kan mau ditanya. Iya, kita hanya melakukan tahap yang pertama saja. Menstabilkan identitas saya. Siapa itu? Siapa? Ya, tidak sampai yang tahap 2 atau 3, kita hanya menstabilkan identitas yang sekarang ini. Betul kan? Beberapa yang tindakan yang salah satu paling benar yang kedua deh. Benar nggak kamu lakukan ini? Tahu nggak salah? Tahu Pak? Itu biasanya. Tapi untuk sekarang, karena kita sudah tahu bagaimana cara kita menciptakan anak yang merdeka, anak yang tadi sudah bertanggung jawab, kita laksanakan segitiga restitusi. Tanpa kita sadari kita sudah melakukannya, walaupun belum melakukan semua tahapan.
sadari kita sudah melakukan budaya positif ini. Jadi kira-kira setelah ini dipelajari atau setelah ini saya implementasikan atau saya implementasikan ke teman-teman semuanya, saya pengibasan ke teman-teman semuanya, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan besok? Membuat keyakinan kelas. Bisakah saya dibuatkan videonya besok? Boleh. Nah, karena tadi sudah berarti tinggal atraksinya, tinggal aksi nyatanya dari Bapak Ibu. Kita sama-sama menunggu, kita sama-sama melaksanakan ini. Mudah-mudahan semuanya bisa terlaksana. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan, mohon maaf jika ada materi yang belum tersampaikan atau ada salah-salah kata atau misalnya belum ada yang dipahami, nanti kita bisa sharing lagi. Terima kasih semuanya, mohon maaf waktu ini ada Pak? Sedikit materi-materi yang tadi kalau boleh, kalau nggak di print bisa diprintkan ke supaya kita Betul. kita baca supaya kita bisa dalami lagi. Mendalami lagi. Karena kita sedikit pernah hilang ya. Kalau Siap, kita siap, diprintkan, betul. kita baca kembali, insya Allah kita bisa Betul. laksanakan sendiri. Siap Bapak, sekarang akan saya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ariel dari kelas 5. Saya sangat senang sudah membuat keyakinan kelas bersama ibu guru dan teman-teman yang lain. Kami sudah bisa melaksanakan keyakinan tersebut dengan baik. Saya juga senang karena sekarang sudah bisa menerapkan budaya positif yang ibu guru ajarkan, seperti tetap membersihkan kelas, disiplin waktu, melakukan baca Yasin atau Al-Quran, juga mempelajari tari tradisional daerah lain di kegiatan Kamis Budaya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pira dari kelas 5. Saya sangat senang bisa berdiskusi dengan Bu Guru, dan saya akan belajar mandiri, dan saya akan melakukan semua kegiatan saya termasuk mencari kemiri saat saya pulang sekolah. Dan saya akan mengusahakan diri saya untuk tidak masuk terlambat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, teman-teman CIGIP yang angkatan 7, perkenalkan nama saya Betri Wahyuni. Pada kegiatan kali ini saya ingin merefleksi dan juga membuat rencana perbaikan dari kegiatan aksi nyata saya. Refleksi yang saya lakukan adalah dari beberapa kegiatan yang saya lakukan di aksi nyata, ada beberapa hal yang menurut saya masih kurang saya berikan kepada teman-teman. Seperti dalam memberikan penjelasan, masih ada kata-kata yang menurut saya mungkin agak belibet sedikit ketika memberikan penjelasan. Ada yang masih kurang jelas, atau ada yang masih ada kata-kata yang tidak dipahami oleh teman-teman lainnya, seperti istilah-istilah dalam kegiatan guru penggerak ini gitu. Dan juga di sini yang masih menjadi bahan pertanyaan dari teman-teman, yaitu masih belum bisa membedakan antara peraturan dan dengan keyakinan kelas. Begitu juga dengan siswanya. Kalau untuk di siswa lebih banyak masih salah dalam menyadari apa itu perbedaan antara hukuman dan juga konsekuensi. Dan juga refleksi dalam kegiatan kali ini, dalam aksi nyata ini, mungkin di penerapan budaya positif yang kita berikan di sekolah. Ada beberapa kegiatan yang bisa kami lakukan di sekolah ini dan juga bisa berjalan dengan baik. Di antaranya setiap hari Senin tentunya kita mengadakan kegiatan upacara bendera, terus di kegiatan senam pagi dan juga literasi, itu juga kemarin sudah dicanangkan dalam membuat keyakinan sekolah dan juga penerapan budaya positif. Selain itu juga ada Kamis Budaya. Namun dalam hal ini masih dilakukan beberapa kelas terkait dengan materi pembelajaran, itu juga bisa diberikan gitu, termasuk dari penerapan budaya positif. Tentunya di kelas saya mencoba untuk menerapkan hal itu. Saya mencoba untuk membuat itu, dan alhamdulillah sampai sekarang beberapa minggu ini bisa dilaksana dengan baik. Selain itu juga teman-teman semuanya,
yang menjadi refleksi saya pada kegiatan ini adalah bagaimana cara berinteraksi, berkomunikasi dan juga berkolaborasi. Hal itu yang masih belum maksimal menurut saya lakukan, dan ini akan menjadi salah satu rencana perbaikan dalam aksi nyata ini. Selain itu juga komunikasi atau kolaborasi dengan kepala sekolah, dengan pimpinan, orang tua wali itu masih harus dikembangkan dan harus dilakukan perbaikan lagi untuk masa yang akan datang, sehingga dengan kolaborasi yang apik, dengan kolaborasi yang sangat kuat antara saya sebagai seorang guru penggerak dengan murid-murid saya, yang harus saya kembangkan tentunya kolaborasi dengan kepala sekolah, dengan pengawas, ketua komite, pemangku kepentingan sekolah. Ini harus saya menjadi rencana perbaikan saya juga, supaya kegiatan yang saya lakukan di program guru penggerak ini juga dapat berhasil dan juga mendapat dukungan penuh dari pemangku kepentingan di sekolah. Dan hal yang saya lakukan yang paling penting dari keseluruhan ini hanya untuk mencapai tujuan bahwa kita dapat menciptakan suasana kelas yang nyaman, menciptakan suasana kelas yang aman untuk murid, menciptakan suasana sekolah yang menyenangkan untuk murid, dan tentunya kita mencapai tujuan akhir kita untuk menciptakan murid-murid yang akan mempunyai profil pelajar Pancasila. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di dalam refleksi dan rencana perbaikan pada kali ini. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah memberikan waktunya untuk menonton video ini. Jangan lupa kritik dan sarannya, mudah-mudahan semuanya bisa bermanfaat dan juga memberikan hal yang membangun untuk diri saya sendiri untuk kedepannya tentunya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.